tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Dipandang sebelah mata hingga sulit bersosialisasi, tapi justru ia jadikan motivasi dan membuktikan kesuksesannya. Mengejar pendidikan dari Bukit Tinggi ke Jakarta, mengubah Al-Fatih remaja yang sebelumnya tidak percaya diri menjadi Al-Fatih yang memiliki pergaulan luas, sehingga mampu menjadi salah satu pemuda Indonesia yang bisa menyuarakan tentang gerakan sosial. Hidup tidak hanya tentang memperkaya diri sendiri, tapi juga kerelaan untuk memberi. Dan sudah bersama saya hadir adalah Al-Fatih Timur. Hai Timi. Halo, Miss Mary. Terima kasih sudah hadir di I'm Possible. Terima kasih sudah diundang. Ya. Terima kasih banyak. Anak seorang dokter yang memang dari kecil juga cita-citanya pengen jadi dokter, tapi gagal. Iya, mungkin bukan gagal ya, jadi nggak dilanjutin niatnya karena waktu itu tes ternyata buta warna gitu. Nah, tapi komentar orang tua pada saat itu gimana? Ya karena papa dokter, beliau pengennya sih saya jadi dokter juga gitu. Tapi waktu itu dia juga ngelihat mungkin saya punya bakat lain dan sebenarnya saya suka juga sama dunia apa namanya ekonomi sosial gitu. Makanya jadi masuk IPS. Ambil jurusan ekonomi di kampus juga nggak apa-apa gitu. Ya, jadi nggak masalah apapun jurusannya, yang penting lulus jadi sarjana membawa manfaat bagi orang banyak. Amin, mudah-mudahan. Itu yang lebih penting ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, tapi ceritain dikit dong, gimana sih ceritanya masa kecil pada saat itu kan berada dalam lingkungan yang sebenarnya cukup berada kan, orang tua dokter. Apakah ada privilege yang kamu merasa kamu dapatkan semasa kamu waktu masih kecil? Saya sih bersyukur banget ya punya privilege orang tua yang sangat suportif, dan saya sendiri anak tunggal, Miss. Jadi banyak terfasilitasi lah secara ekonomi, well-being, secara fisiologi juga gitu. Cuma memang karena saya besar dan lahir di daerah ya, dari Sumatera Barat, dan keliling-keliling ikut papa gitu ya, karena papa sebenarnya dokter yang ditugaskan di daerah gitu ya, jadi dokter PNS lah. Masuk puskesmas gitu, dan kadang beliau tuh memang tipe yang suka mengabdi di daerah-daerah terpencil gitu. Jadi dan banyak cerita juga, kadang beliau dibayar pakai sayur-sayuran gitu-gitu sih. Jadi mungkin dokter di tahun-tahun segitu tuh mungkin ya lebih ke pengabdian lah ya buat beliau. Nah, saya tuh ikutin papa mulai dari ya keliling-keliling lah. SD sempat di Painan, pesisir selatan, SMP di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. SMA baru di Padang gitu. Jadi ngerasain hidup di berbagai daerah, kota gitu ya, dan ketemu sama banyak orang. Oke. Tapi walaupun sekolahnya pindah-pindah, ternyata Timi termasuk murid yang pintar loh. Buktinya bisa mendapatkan akselerasi jadi loncat kelas di usia berapa waktu itu? Pas SMA di SMA 1 Padang ada program akselerasi, terus sempat ada tesnya di awal, iseng-iseng aja sih sebenarnya. Ya udah ada tes IQ dan lain-lain, ternyata lolos. Why not gitu, jadi bayar sekolahnya cuma 2 tahun daripada 3 tahun. Iya. Ya gitu sih waktu itu ya. Oke, tapi justru karena akselerasi itu ternyata nggak seindah yang kamu bayangkan ya. Justru pada saat itu malah menjadi salah satu momen yang kurang baik di masa SMA. Apa yang terjadi? Iya, jadi I think ya pro cons lah ya. Pro-nya jadi lebih cepat gitu, fokus waktu itu belajarnya, dan satu kelas cuma 27 orang, jadi berasa kayak keluarga gitu, kayak sahabat. 2 tahun bareng-bareng terus, jadi nggak pindah-pindah kelasnya. Kemudian pro-nya juga yang lain, ya lulus lebih cepat tadi ya dari segi waktu. Mungkin cons-nya lebih ke mental health lah ya, bisa dibilang, karena
Waktu itu saya mungkin lulus SMA masuk kuliah kan 15 ya, Miss ya. Jadi 13 SMA dan rata-rata teman-teman di sana usianya 1-2 tahun lebih tinggi gitu ya. Oh berarti waktu itu 13 tahun udah SMA? 13 SMA. Oke, 15 tahun udah kuliah? 15 tahun kuliah. Wow. Ya. Waktu itu teman-teman agak lebih tinggi gitu dan secara fisik lebih besar lah gitu dan kayaknya saya tuh telat pubernya, Miss. Jadi kayak waktu SMA tuh masih kecil. Jadi ya suka dianggap anak kecil lah, kayak anak SD. Jadi kalau di sekolah tuh ya mungkin bahasa sekarangnya bully ya. Kalau dulu tuh kayak ya disuka diceng-cengin gitu. Kayak ini anak kecil, ini adik gua gitu. Terus kayak dicubit-cubit pipinya gitu ya. Oh, iya. buat seorang laki-laki itu kan mengganggu ini ya Banget. rasa masculinity-nya. Masa dianggap adik-adik, apalagi SMA kan. SMA tuh kayak di saat orang-orang lagi kayak berlomba-lomba jadi yang maco, mulai tumbuh kumis gitu. Tapi waktu itu aku jauh banget sih dari maco. Ya. Dan akhirnya dari Padang pindah ke Jakarta. Betul. Untuk kuliah. Nah, Kuliah. dan justru saat kuliah kamu malah sangat aktif di situ dan melakukan banyak hal. Berbeda banget, kontras banget dengan kamu waktu SMA dan juga di kuliah. Apa yang membedakan? Saya pas SMA kelas 3 tuh sempat ikutan MLM. Oh iya? Iya, saya ikutan MLM. Jualan ya? Jualan. Oke. Terus saya dapat 2 buku yang menarik gitu. Mungkin Miss Mary tahu lah ya, David J. Swart yang The Magic of Thinking Big. Oke. Sama Dale Carnegie yang How to Influence and Influence Influence People. people, Iya. yes. Karena waktu itu saya mikir kayak, duh kok gini amat ya, saya tuh nggak berani, nggak pedean gitu. Nah, dan waktu itu kan MLM kan emang harus jualan. Jadi kayak saya memaksa diri saya buat beneran, harus bisa nih jualan gitu ya. Dan itu nggak natural, tapi waktu itu nggak tahu, suka aja gitu karena diajakin senior kan, itu ikutan ya udah gitu. Dan dari sana sebenarnya lumayan kebawa. Nah, makanya pas merantau itu papa nasehatnya juga perbanyak teman ya. Jadi niat saya waktu itu merantau juga pengen kenal orang dengan berbagai latar belakang. Ya gitulah, agak memalukan sebenarnya. Tapi sometimes dibutuhkan keberanian sih untuk meng-approach orang, untuk bisa berkomunikasi, ya kan, keberanian juga untuk berubah sebenarnya. Ya, benar. Mungkin benar kata Miss Mary tadi, saya banyak belajar tentang perspektif orang lain, kemudian cara berpikir mereka. Salah satu yang saya bersyukur banget ya sebenarnya join BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan karena waktu itu saya dilatih sosial politik di sana. Saya 3 tahun di BEM, BEM Fakultas 2 tahun, BEM Kampus Universitas 1 tahun. Dan itu selalu di divisi yang kaitannya sama sosial politik, namanya Kastrat, Kajian Strategis. Oke. Nah di sana juga dilatih, I think idealisme ya, Miss ya. Jadi walaupun Tan Malaka kan bilang idealisme itu kemewahan yang dimiliki oleh pemuda. Pemuda tuh yang bisa idealis. Mungkin kalau orang udah terlalu established kan mungkin ya banyak pertimbangan gitu ya. Dan satu lagi selain idealisme juga mungkin lebih ke sensitivitas sosial ya. Itu sih, dan saya bersyukur banget karena di kampus ketemu banyak teman-teman yang punya idealisme tinggi gitu, dan sekarang macam-macam, ada yang di politik, ada yang tapi rasanya sih mereka punya sesuatu yang diperjuangkan lah gitu. Orang pada umumnya, apalagi perantau ya, datang ke ibu kota Jakarta, sekolah di universitas terbaik di Indonesia, jadi sarjana. Biasanya mereka berpikir, wah kalau gitu pengennya melanjutkan kerja di perusahaan yang hebat, ya kan, yang luar biasa, multi internasional bahkan kalau bisa, ya kan, dengan pakaian yang keren. Tapi justru kamu memilih jalur yang berbeda, kamu malah mengumpulkan dana sosial secara online, jauh sekali berbeda, gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya berani dan memulai sesuatu yang pada saat itu sebenarnya nggak ada di pikiran banyak orang kan, ngumpulin dana sosial lewat online. Online ya. Ya, jadi abis lulus itu Miss, saya curhat sama Prof. Renald Kasali, waktu itu dosen saya di kampus. Saya waktu itu mau S2 ceritanya, cuman saya konsultasi sama beliau, kata beliau, kamu join Rumah Perubahan aja gitu, perusahaan beliau ya di bidang consulting, social enterprise juga. Nah dari sana saya kerja sama beliau jadi asisten pribadi, jadi kemudian bantuin nulis buku beliau. Dan dari sana sebenarnya saya terekspos sama beberapa hal di luar negeri sih. Karena kan Pak Renald sering
ngisi pembicara apa kan butuh riset kan. Saya kayak googling gitu. Nah salah satu yang saya observe tuh crowdfunding. Crowdfunding di luar negeri lagi happening kan. Ada Kickstarter, Indiegogo, ada banyak platform lah. Dan di sisi lain selain berkaca keluar, saya juga ingat pengalaman pas dulu mahasiswa kalau galang dana tuh susah minta ampun mis. Bahkan mahasiswa tuh ya suka jualan piscok gitu ya, jualan apa. Kadang mahasiswanya yang beli, dia yang jualan, terus dia lagi yang makan sendiri gitu, yang beli lagi karena nggak ada yang beli gitu. Jadi kayak sesusah itu, apalagi kalau untuk sosial ya. Nah waktu itu sesimpel itu sih mikir, oh gimana kalau ada platformnya ya yang bisa menghubungkan antara teman-teman yang punya gagasan sosial ini, teman-teman aktivis, NGO gitu ya, teman-teman saya di BEM yang punya proyek-proyek sosial dulu gitu ya sampai sekarang, dengan donatur atau disebutnya orang baik di luar sana. Karena saya percaya orang baik di Indonesia banyak banget, cuman mereka nggak tahu cara yang tepat dan baik untuk menyalurkan kebaikannya gitu sih. Oke. Dan pada saat itu ditertawakan dan diremehkan orang kah? Gimana ya? Karena waktu itu saya juga nothing tulus gitu sih, Miss. Bukan kayak sesuatu yang ekspektasi tinggi-tinggi amat gitu ya. Karena saya percaya kayak saya suka aja gitu ngerjainnya. Jadi walaupun bisa dibilang 2 tahun tuh nggak ada pertumbuhan gitu, Miss. Jadi kayak ya udah kayak jadi hobi aja gitu. Bikin websitenya juga sederhana aja, ajakin orang pakai, ternyata orang nggak ngerti, perbaiki lagi websitenya, trafficnya masih rendah, donasinya juga masih dikit banget gitu. Terus tahun berapa tuh berarti? 2013. Sampai akhirnya ada beberapa teman-teman social entrepreneur yang bikin gerakan sosial masuk listing di sana. Ada anak-anak BEM yang punya gerakan, waktu itu ada sempat sekolah anak jalanan di Depok mau digusur, namanya Master. Nah itu digalang di Kita Bisa, ngumpulin sampai 130 juta. Nah itu tuh salah satu campaign awal yang gede tuh. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.